Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, admin akan membahas Ultraman 3. Siapa yang suka Ultraman 3? Pastinya banyak banget nih. Legend Heisei soalnya. Ultraman 3 tayang pertama kali di tahun 1996 dan menjadi Ultra Heisei pertama. Dan series Ultraman 3 ini dibuat dalam rangka perayaan 30 tahun Ultraman. Kalau mendengar kata Ultraman 3, rasanya itu bukan bahasa Jepang, apalagi bahasa Inggris. Kita udah tahulah kalau 3 itu artinya angka 3 dalam bahasa kita ini, bahasa Indonesia. Tapi masih ada loh perdebatan sampai sekarang terkait asal-usul dari penamaan Ultraman 3. Fans Indo dan Malay nih yang sering debat soal ini. Sebenarnya kata 3 itu diambil dari bahasa apa? Bahasa Indonesia atau Malaysia? Oke, admin akan bahas tuntas dari awal supaya kalian paham. Dalam proses penamaan Ultraman 3, mereka memutuskan menggunakan bahasa selain Jepang dan Inggris untuk menggambarkan si Ultraman. Dipilihlah kata 3 yang berarti angka 3. Makna ini merujuk ke Ultraman 3 yang memiliki 3 form dalam bertarung. Nah, terus kata 3 diambil dari bahasa apa nih? Sebenarnya pihak produksi menggunakan kata 3 yang berasal dari bahasa Indonesia, bukan Malaysia. Walaupun memang dalam bahasa Malaysia artinya juga sama, tapi di dalam buku resmi Ultraman 3, kata 3 diambil dari bahasa Indonesia, bukan Malaysia. Bukti ini bisa kalian cek langsung di berkas referensi Wikipedia Jepang di tahun 2005. Tapi di tahun 2010, informasi ini diubah kalau kata 3 itu bukan berasal dari Indonesia, melainkan Malaysia. Nah, ini aneh nih. Awalnya Indo kok tiba-tiba jadi Malaysia. Dari sinilah permulaan perdebatan fans. Sampai sekarang malah, yang padahal di tahun 2011 itu terjadi perubahan lagi, yang menyebutkan kalau kata 3 yang digunakan itu diambil dari dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, yang memang kedua bahasa ini sama-sama memiliki kata 3 dalam bahasanya dan maknanya pun sama. Dan informasi ini masih berlaku sampai sekarang. Jadi penamaan Ultraman 3 itu ia dari Indonesia dan Malaysia. Tentu kita bertanya-tanya nih, kenapa informasi ini dirubah oleh Suburaya? Kenapa yang awalnya dari bahasa Indonesia diubah menjadi bahasa Malaysia dan sekarang jadi Indonesia dan Malaysia? Jadi hal ini nggak terlepas dari popularitas Ultraman di Asia Tenggara. Pada masa itu, bahkan sampai sekarang, Ultraman jauh lebih banyak fansnya di Malaysia ketimbang di Indonesia. Pertunjukan stage show juga sering ada di sana. Karena itulah, Suburaya mengubah informasi penamaan Ultraman 3 demi menyenangkan fans Malaysia. Tapi mereka blunder karena tidak menginformasikan bahasa Indonesia. Makanya diubah lagi tuh dengan menyenangkan kedua belah pihak. Fans Indonesia pastinya juga sakit hati lah, karena kata 3 awalnya diinformasikan dari Indonesia, kok tahu-tahu diubah dari Malaysia. Tentunya nggak terima nih, masa namanya diubah hanya karena fans Malaysia lebih banyak. Ultraman emang populer banget di Malaysia. Gak cuma mengubah informasi penamaan Ultraman 3, tapi Suburaya mau bekerja sama dengan Les Kopaki untuk bisa menciptakan Ultraman baru dengan unsur Malaysia, yaitu Ultraman Reboot yang dibuat di tahun 2014, yang akhirnya menjadi kebanggaan fans Malaysia. Fakta Ultraman Reboot bisa kalian cek di video rekomendasi. Jadi gitu ya, makanya jangan heran kenapa ada Ultraman asal Malaysia sedangkan Indonesia nggak ada. Bukan karena Indonesia nggak maju, tapi karena popularitas Ultraman itu lebih tinggi di Malaysia dan perusahaan di Indonesia itu belum ada yang mau. Karena itu tadi, di Indonesia nggak terlalu tinggi fansnya. Nah, itu dia pembahasan kita tentang asal-usul penamaan Ultraman 3. Dari bahasa Indonesia kah? Atau justru Malaysia? Gak usah debat karena sekarang ini dua-duanya, yaitu Indonesia dan Malaysia. Walaupun awalnya terinspirasi dari Indonesia, tapi diubah menjadi Indonesia dan Malaysia demi menyenangkan fans. Dan ini gak ada masalah juga sih, karena memang kedua bahasa ini ada kata 3-nya dan artinya juga sama. Jadi stop berdebat tentang asal-usul penamaan Ultraman 3. Oke, segini aja video kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini, follow Instagram admin prayogariski65, donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.